将此！你说什么？还了你去救人。好，知道就好，还不死吧！这。 永宁血统，真是浪费！我的血脉之力！当我天蓝宗弟子者。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Dan akhirnya guys, setelah kita menunggu dari hari Sabtu, ini sudah hari Selasa. Waktunya buat Lord Suyang dan Baba Lingfeng. Coba guys, kalian komen di bawah kalian lebih suka nonton yang mana? Apakah Dewa Suyang ataukah Lord Lingfeng? Ayo. Coba komen di bawah ya, Mimin tunggu. So di part 32 kali ini kita semua bakal melihat Suyang bertarung melawan pemimpin dari Sekte Tusin. Pokoknya seru banget nih. Hari-hari bertarung terus dan Suyang bakal murka nanti. Maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Suyang dan teman-temannya sampai ke Sekte Jantung Bumi. Gak perlu banyak cincong meyong, banyak omong kosong. Mereka langsung bertarung melawan tangan kanan sang pemimpin dari sekte ini. Kakek Huang Tian lah orang pertama yang bakal maju. Cukup sulit karena si musuh menggunakan teknik Asura Darah, di mana semakin dia terluka, maka semakin gila, semakin kuat pula dirinya. Kakek Huang Tian aja sampai bingung guys. Ini orang gila apa sinting sih? Sang musuh semakin menggila ketika menggunakan teknik rahasia terlarang, di mana darah para murid digunakan untuk memperkuat dirinya. Transformasi tubuh pun terjadi, kecepatan dan kekuatan auto meningkat drastis. Kakek Huang Tian pun agak kesulitan melawannya guys. Mau tidak mau, Suyang lah yang turun tangan untuk menang serangannya. Ketika Lord Suyang turun tangan, maka semua masalah auto selesai. Cuma butuh sekali jetikan jari, tek, kelar sudah musuhnya. Udah gitu, Suyang menyerap kembali kekuatan si musuh dan dia hancurkan. Mantap. Waktunya bagi Dewa Suyang melawan pemimpin dari Sekte Tusin ini. Sehingga kita pun masuk ke intro ya guys ya. 不愧是还。 Sementara di dalam Sekte Tusin ada si pemimpin yang bernama Wan Tusin. Namanya mirip sama nama sektenya. Wan Tusin sedang berusaha menyerap darah dari seorang wanita. Nah, diketahui juga kalau wanita itu memiliki garis keturunan Suan Yin yang sangat kuat dan langka. Wan Tusin yang sudah menggunakan pedang kunonya untuk membantu pun tetap kesulitan dalam menyerap darah dari sang wanita ini. Nggak lama dari itu, pintu di sana pun terbuka dan muncullah Suyang beserta kawan-kawan. Nampaknya Wan Tusin ini cukup kuat. Dia dengan mudah menahan pintu besi terbang tadi. Ternyata guys, wanita yang sedang mau dimurnikan oleh Wan Tusin itu adalah istrinya Cao Peng. Segera Cao Peng menerjang, tapi dengan mudah dipentalkan. Semua cara sudah dicoba oleh Cao Peng, malah dia terperangkap dalam sebuah bola. Wadidaw, bahaya ini. Nah, sebenarnya guys, si Cao Peng juga memiliki darah Cuiling yang super langka di dalam tubuhnya. Dengan menggunakan tubuhnya Cao Peng, maka bisa mempercepat penyempurnaan tubuh Yin, si wanita alias istrinya Cao Peng. Jadi mempercepat Tusin untuk menyerap darahnya guys. Nah, ketika tubuh Yin si wanita sudah disempurnakan, maka bunga ungu yang di tangannya itu bakal mekar. Ketika mekar, dari situlah dia bakal mendapatkan garis keturunan Suan Yin. Sepertinya efek dari pemurni ini sudah terlihat, di mana luka-lukanya menghilang, kulitnya juga menjadi semakin muda. Efeknya membuat Wan Tusin seperti kembali ke remaja lagi guys.
Tapi Suyang memastikan kalau itu semua cumalah kilas balik. Dalam artian, tubuh kita dibalikan menjadi muda lagi. Tapi bukan berarti nggak bisa tua lagi guys. Beda ya, dibalikin jadi muda lagi sama nggak bisa tua sama sekali. Kesimpulannya, ya ini cuma ngereset umur doang guys. Suyang menjelaskan teknik transfer dari kekuatan darah milik Tusin itu sudah masuk sampai ke sumsum tulang. Jadi itu tidak terpengaruh ke tulangnya, melainkan cuma mengubah kulitnya saja menjadi lebih muda. Oh, begitu guys. Tentu Tusin tidak percaya. Darah Swan ini sangat langka, itu pasti bisa membuatnya tetap muda sampai ratusan ribu tahun, begitulah pikirnya. Sehingga tanpa basa-basi, Suyang pun melawan Tusin. Dengan mudah Suyang lempar keluar dari dalam gedung. Suyang memastikan kalau Tusin adalah mangsanya. Buset, keren banget nih bos. Wan Tusin langsung mundur beberapa langkah. Dia bingung, harta macam apa yang digunakan seorang pemurnian Qi kok bisa membuatnya sekuat ini. Sehingga tanpa basa-basi, pertarungan pun terjadi. Dari serangan Tusin, Suyang bisa tahu kalau ini bukanlah darah binatang buas yang Tusin gunakan, melainkan darah sinar bulan. Suyang menyuruh Tusin untuk mengeluarkan semua kekuatannya karena dia sangat ingin lihat. Sekali Suyang keluarin kekuatan spiritualnya aja, itu udah sangat kuat sampai membuat Tusin kesulitan bergerak. Wadidaw. Segera Tusin menuruti apa yang Suyang katakan. Dia mengeluarkan kekuatan darah terkuatnya, yaitu darah Nether. Aura hijau mulai melapisi mereka berdua, dan tatapan mata pun langsung diarahkan ke tempat Suyang. Ini adalah Mangekyo Sharingan, di mana Suyang itu auto masuk ke dalam ilusi matanya guys. Mantap. Di dalam tempatnya menyeramkan sekali. Udah gitu, ada banyak sekali mayat-mayat hidup yang terus bermunculan dan berdatangan. Hi, serem ya. Tapi menurut Suyang, sangat disayangkan. Darah sebagus ini dipakai untuk hal-hal seperti ini. Tusin membuat kekuatan darahnya menjadi menakutkan dan mengutuk jiwa musuh. Namun sama si Suyang cuma sekali jentikan jari tua, auto hancur itu mata sebelahnya guys. Serta ilusi yang mengelilinginya tadi itu juga ikut menghilang. Tusin auto murka, semakin ingin membantai Suyang. Suyang hanya merasa sangat disayangkan ya. Walaupun Tusin sudah menyerap begitu banyak kekuatan darah, tapi dia masih tidak paham apa yang namanya kekuatan darah. Tusin yang tidak peduli pun langsung memperkuat kekuatan darahnya, menciptakan sayap di belakang punggung. Ini sedikit menarik buat Suyang ya. Sehingga Tusin segera bersiap menyerang. Di sisi lain, kakek Huang Tian dan Cao Peng yang berusaha menghancurkan bola biru yang memerangkap si Cao Peng. Perlahan mulai retak, namun ada hal aneh yang terjadi ketika pedang kuno di sana mulai bereaksi dan memancarkan aura mengerikan. Ternyata itu karena panggilnya si Tusin tadi guys, sehingga tua. Suyang seakan-akan mengenali pedang kuno yang digunakan oleh Tusin. Tusin akhirnya menggunakan pedangnya dan segera menerjang. Cuma butuh sekali jentikan jari, tik gitu. Suyang menghentikan waktu tepat saat pedang itu berada di hadapannya. Gila-gila, keren banget nih. Ternyata pedang itu memiliki jiwa. Namanya adalah Ling Chun. Dia bertanya-tanya apakah Suyang ini adalah gurunya? Yes, benar. Ling Chun ternyata adalah muridnya Suyang. Dia pun langsung memberikan hormat. Suyang penasaran, kenapa Ling Chun itu bisa berada di dalam pedang.
终于见到你了，林君。师祖。 Ling Chun menceritakan perang besar 10.000 tahun yang lalu. Dirinya bersama sang master pedang kuno berusaha bertahan dari peperangan hidup dan mati. Mereka berakhir selamat dan menang. Tapi walaupun menang, Ling Chun kelelahan sampai hampir meninggoy. Jadi dia merasa tidak ada pilihan, dirinya pun memasukkan jiwanya ke dalam pedang kuno ini dan disegel. Ling Chun hanya bakal terbangun ketika dia merasakan kekuatan spiritual dari gurunya, yaitu Su Yang. Oh, pantesan aja tadi dia bisa keluar, guys. Su Yang bingung kenapa saat perang 10.000 tahun lalu itu nggak ada orang yang mencarinya sama sekali. Sebenarnya semua orang sudah mencoba, guys. Tapi anehnya ada sebuah segel di depan goa tempat Su Yang mengasingkan diri dan sama sekali tidak bisa dihancurkan. Dari situlah Su Yang sadar pasti rencana menjebak dirinya di dalam goa itu sudah disiapkan begitu lama. Ling Chun senang sudah mencoba menunggu tuannya dan akhirnya mereka bisa bertemu juga. Tapi sayang, jiwanya sudah dimurnikan sehingga tersisa pecahan sedikit saja sudah tidak bisa diselamatkan. Maka Ling Chun memberikan pesan terakhir. Dia sangat bahagia bisa menjadi muridnya Su Yang. Kalau ada kehidupan selanjutnya, Ling Chun sangat amat bersedia menjadi murid dari sekte Tianlan lagi. Dan perlahan jiwanya pun menghilang, guys. Sedih sekali asli. Dari situlah Su Yang terdiam sejenak. Dia sempat ingin mencoba menyelamatkan Ling Chun tapi gagal. Sehingga dirinya pun auto murka semurka-murkanya. Dia memastikan orang-orang yang berani membakar dan membantai muridnya di masa lalu bakal dia bikin putus asa sehancur-hancurnya. Segera ledakan pun terjadi, pedang kuno yang dipegang oleh Husin pun menghilang. Kekuatan Su Yang begitu dahsyat sampai-sampai menghancurkan sekte Husin. Sambaran petir tanpa henti. Kekuatan darat Husin juga perlahan diserap dari dalam tubuh kakek Huang Tian dan Cao Peng yang keluar dari dalam gedung. Ketika menyaksikan kejadian ini, mereka pun merasakan kekuatan atau ketakutan luar biasa. Bisa-bisa kekuatan ini menghancurkan dunia, guys. Pada akhirnya kekuatan darat Husin pun berhasil diserap semua. Mukanya pun kembali dipenuhi akan luka dan dirinya pun terbantai. Gumpalan merah inilah inti dari kekuatan darahnya si Husin yang tadi dikumpulkan oleh si Su Yang. Prosesnya sudah selesai, maka langit pun kembali terang. Su Yang memastikan kalau Cao Peng memasukkan inti darah ini ke dalam kesadaran spiritual istrinya, maka si istri Cao Peng bakalan sembuh dan terbangun. Sekte Husin sudah hancur, mereka pun pergi dari sana. Ngeri kali ya bos, melihat MC kita satu ini murka. Satu sekte itu dihancurin dengan sekali keluarin kekuatan saja. Mimin jadi penasaran, guys. Siapakah orang yang berani menjebak Su Yang di masa lalu? Kalau kalian ingat di episode pertama, waktu itu kan Su Yang masuk ke dalam gua untuk mengasingkan diri. Nah, ada yang menjebak Su Yang dengan memberikan kunci segel khusus, dilemparkan dari luar membuat Su Yang tidak bisa keluar. Tapi entah siapa pelakunya ya. So mari kita masuk ke part 34 Lin Shishuanian episode 36-nya. Jadi guys, di Sabtu depan nanti kita semua bakal melihat nantinya Tim Feng bakal mencoba mengikuti kompetisi seni bela diri nasional. Ini bakal seru karena pastinya bakal banyak sekali para praktisi kuat dari segala penjuru kota yang datang untuk bertarung. Namun nampaknya juga sekte Tianlan sedang diserang oleh beberapa orang kuat. Banyak murid yang dilumpuhkan juga guys. Wadidaw. Mereka nggak tahu
Di sana ada 3 binatang penjaga sekte Tianlan yang sangat kuat. Si naga, si ubur-ubur, sama si kucing biru tuh. Belum lagi ada si leluhurnya yang paling kuat, yaitu Lord Suyang. Seru kan? Berani banget dia nyenggol-nyenggol sekte Tianlan nih. Mantap. So, kita bakal mulainya lagi di part 34 ya guys. Selesai dulu untuk part 33 Lian Chi Shuanian. 100,000 of Refining Qi atau 100.000 tahun pemurnian Qi, dan pastinya hanya di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.